Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bir Hasani, calon guru penggerak angkatan 10. Dalam kesempatan kali ini akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, mulai dari pra observasi, kemudian observasi atau pengamatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bir Hasani, calon guru penggerak angkatan 10. Dalam kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata, yaitu terkait dengan modul 2.3 ya, 2.3. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi dengan Ibu Ida. Dalam hal ini beliau adalah teman sejawat saya yang juga berasal dari SMA 1 Bati-Bati. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi. Nah, tentunya ingin menanyakan terkait dengan tindak lanjut nanti terkait dengan kegiatan observasi yang akan dilaksanakan. Jadi sebenarnya pra-observasi ini adalah sebagai awal pendahuluan untuk melaksanakan observasi supaya nanti Ibu Ida ini lebih percaya diri, kemudian lebih siap dalam melaksanakan proses pembelajaran di tahap observasi nanti. Nah, gimana Bu Ida nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Ini juga saya sampaikan kepada Ibu Ida bisa meluangkan waktunya nih untuk kita mengadakan pra observasi sebelum nantinya Ibu Ida melaksanakan observasi atau proses pembelajaran. Nah, sebelum melaksanakan observasi tentunya ada beberapa hal yang memang harus dipersiapkan ya Bu ya. Nah, yang mungkin yang pertama langsung aja pertanyaannya, apa sih tujuan pembelajaran yang nantinya Ibu terapkan di pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran saya yaitu pada mapel bahasa Inggris itu saya mengajar teks deskriptif Pak. Jadi saya ingin capaian pembelajaran saya itu peserta didik mampu menganalisa unsur-unsur kebahasaan dan fungsi dari teks deskriptif tersebut. Ya, jadi tujuan yang ingin diterapkan adalah agar siswa mampu menganalisis unsur kebahasaan dan fungsi teks deskriptif ya, deskripsi atau deskriptif. Kemudian pertanyaan kedua Ibu Ida, yang ingin dikembangkan dari siswa terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya di kelas itu, yang ingin Ibu kembangkan itu terkait dengan apa saja? Yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran saya itu ada dua aspek, dari segi pengetahuan dan dari segi keterampilannya. Nanti dari segi keterampilannya itu saya ingin capaiannya murid mampu menuliskan teks deskriptifnya Pak. Itu yang untuk pengetahuan. Iya, untuk keterampilannya nanti menulis. Oh, menulis. Jadi ada dua tadi ya. Iya, ada kalau dua. pengetahuan kan didapat dari penjelasan, pemaparan materi, kemudian kalau dari segi keterampilan mereka saya ingin mencapai dengan mereka mampu menuliskan teks deskripsi tersebut. Jadi hal yang ingin dikembangkan kepada anak didikku adalah agar mereka dapat yang pertama tentunya mengetahui bagaimana pengetahuan dari teks deskripsi, kemudian yang kedua keterampilan yang ingin dikembangkan kedua dari segi keterampilannya agar siswa mampu menulis teks deskripsinya ya. Iya. Nah, bagus ya. Nah, kemudian yang ketiga nih terkait dengan model pembelajaran yang ingin Ibu terapkan, model pembelajaran apa nanti? Model pembelajaran yang nanti ingin saya terapkan itu adalah model pembelajaran
problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Oh ya, jadi strategi atau model pembelajaran yang diterapkan nanti adalah model pembelajaran berbasis masalah ya, Ibu ya. Iya, Pak. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat nih ya, strategi apa yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas nanti? Strategi yang ingin saya lakukan nanti di dalam kelas itu adalah strategi pembelajaran diferensiasi, yang mana nanti dalam strategi diferensiasi itu ada 3, Pak. Ada diferensiasi konten yang ingin saya sampaikan, kemudian diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Oh ya, jadi bagusnya. Jadi ada 3 diferensiasinya ada, Bu ya. Ada diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi produk, kemudian ada diferensiasi prosesnya. Oke, kalau dari segi diferensiasi konten kan itu saya menontonkan video pada murid dulu. Kemudian dari nonton video itu mereka setelah itu saya minta menganalisis. Nah, dengan saya membagi kelompok. Nah, itu pada tahap diferensiasi prosesnya. Kemudian pada diferensiasi produknya nanti yang ingin saya capai adalah hasil dari mereka menuliskan teks deskripsi tersebut. Oh ya, berarti ini sangat bagus nih strategi yang Ibu pakai ketika strategi berdiferensiasinya akan dilakukan. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir Ibu. Kalau saya ketahui Ibu itu kan mengajar kelas 10 dan kelas 12 ya. Iya, Pak. Nah, pembelajaran ini sebenarnya pembelajaran terkait dengan deskripsi ini kelas 10 atau kelas 12 nih? Pembelajaran terkait dengan materi deskriptif teks ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 10. Oh iya. Rencananya untuk sampai tentunya kan nanti berlanjut ke observasinya ya. Nah, pelaksanaan pembelajaran untuk teks deskripsi ini direncanakan hari apa, Bu? Nanti hari Rabu, Pak. Jadi saya itu mengajar di kelas 10 hari Rabu itu. Oh iya. Nah, kalau begitu mungkin itu pertanyaan saya terakhir, yang mudah-mudahan nanti tentunya setelah pelaksanaan pra ini diharapkan Ibu tentunya akan lebih siap untuk melaksanakan observasinya, dan perlu Ibu ketahui bahwa nanti ini juga saya akan melaksanakan observasi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan pada hari Rabu nanti ya, Bu ya. Nah, jadi mungkin yang akan saya tanyakan terkait dengan apa yang saya tanyakan di pra observasi ini, Bu ya. Jadi nanti mudah-mudahan Ibu bisa mempersiapkannya sesuai dengan apa yang kita bahas tadi terkait dengan tujuannya harus dipersiapkan. Nanti apakah tergambar dalam proses pembelajarannya, kemudian terkait dengan apa yang dikembangkan. Jadi kan yang dikembangkan itu kalau pengetahuan dan keterampilannya, ya mudah-mudahan nanti terlihat apakah nanti proses pembelajaran juga nanti diterapkan dalam observasinya, dan strateginya nanti tadi ya ketiganya dilaksanakan. Mudah-mudahan berdiferensiasi terkait dengan itu konten, kemudian produk dan prosesnya nanti terlihat pada ketika Ibu melaksanakan observasi. Mungkin demikian pertemuan kita untuk pra observasi ini, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa mungkin memberikan sedikit pertanyaan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pertanyaan ini tindak lanjut Ibu terkait dengan observasinya lebih berjalan dengan baik. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama, Pak. Ya, saya Haris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guru Hasani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tanah Laut, SMA 1 Batu-Bati, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan kali ini akan melaksanakan kegiatan yang kedua, yaitu kegiatan observasi atau pengamatan. Nah, pengamatan kali ini adalah tindak lanjut yang kemarin ya, tindak lanjut kegiatan pra observasi yang dilaksanakan kemarin juga dengan Ibu Ida. Nah, sekarang saya Birahasani dengan Ibu Ida yang akan melaksanakan kegiatan observasi atau pengamatan pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan oleh Ibu Ida.
Ibu Ida gimana nih? Sudah siap untuk melaksanakan Iya, kegiatan siap, Pak, observasi? siap. Siap. Ya, kalau begitu nanti Ibu Ida silakan mempersiapkan, kemudian nanti saya mengawasi atau mengamati dari belakang ya, Bu Ida. Iya, siap, Pak. Ya. Demikian, selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you this morning? I'm very well, thanks. Oke, kalian sudah berdoa pagi ini? Silakan berdoa dulu. Salah satu pimpin doa. Marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Now I will check your present list. Adistiana Omira Ramadhania, Adi Tama, Aulia Rahman, Rina, Jumini, Mufi. Yeah, okay, for the last week we have studied about jadi minggu lalu kita telah belajar tentang descriptive text. Nah, do you still remember what is the definition of descriptive text? Ya, Mufi. Jadi describe something or person in particular or apa? Details. Nah, ada yang bisa mengartikan? Ya, ini. Ya, menggambarkan sesuatu, orang, atau benda atau tempat secara terperinci. Nah, kemudian do you still remember what are the structure of descriptive text? Ya, strukturnya apa? The structure of descriptive text is first identification. Is a part of paragraph which introduces or identifies the character. Second, description is a part of paragraph which describes the character. And third, specific participant. Okay, very good. Okay, the identification and description. Nah, jadi pada bagian identifikasi tadi masih mendeskripsikan secara umum. Kalau yang deskripsi masuk mendeskripsikannya secara detail atau rinci. Nah, jadi berkaitan dengan itu, nah kita mengingat lagi materi kita minggu lalu sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Lihat pemahaman kalian untuk materi kemarin itu sudah bagus. Nah, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Ibu ingin menyampaikan dulu dari instruksional objektif atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, yaitu write a descriptive text about classroom, appropriate structure of organization and linguistic feature and lesson it. Nah, jadi hari ini nanti kita tujuan pembelajarannya menuliskan sebuah teks deskriptif tentang kelas yang apa nih, kelas kita yang ada di sekitar kita ya. Nah, kemudian gunakanlah struktur dan ciri kebahasaan yang ada. Nah, nanti ciri kebahasaan dan
dan unsur-unsur itu kita pelajari lagi hari ini dulu sebelum kalian masuk nanti ke proyek mengerjakan atau menulis sebuah teks deskriptif. Do you understand? Ya. Ini materi kita masih tentang deskriptif, menyambung yang minggu lalu. What is descriptive text? Descriptive text is a kind of text that describes something, person, in particular details. Jadi mengingatkan lagi, descriptive text itu teks yang menggambarkan sesuatu atau manusia secara terperinci. Nah, kemudian struktur dari teks deskriptif. Nah, tujuan, the purpose of descriptive text, tujuan dulu. Nah, itu tujuannya adalah to describe someone, something specifically, to reader in particular or tell. Apa tujuannya? Menggambarkan spesifik kepada pembaca dalam ruang lingkup yang ya, jadi dalam ruang lingkup yang lebih terperinci. Nah, kemudian objek of writing, objek penulisan deskriptif itu biasanya berupa people around us. Apa maksudnya? Orang di sekitar. Things around us, sesuatu di sekitar kita. Person, places, or city or country. Tempat-tempat wisata untuk turis, kota atau negara, dan company profile, profil dari perusahaan. Nanti ada biografi of famous or successful person, biografi dari orang terkenal atau orang sukses. Kemudian strukturnya ada dua. Pertama tadi identification dan description. Ini yang masuk nanti di dalam penulisan. Jadi dalam penulisan teks deskriptif yang perlu kalian perhatikan adalah struktur teks dan language feature of descriptive text atau ciri kebahasaan dari teks deskriptif. Nah, pertama, dia menggunakan spesifik partisipan. Apa artinya? Memiliki objek tertentu, jadi tidak bersifat umum dan unik, hanya ada satu. Nah, misalnya Uncle Jack, nah pamannya Jack, kemudian Borobudur Temple. Jadi artinya yang dideskripsikan ini tidak ada samaannya. Kemudian yang kedua, menggunakan adjektif atau kata sifat. Nah, kata sifat ini fungsinya untuk memperjelas kata benda atau noun. Nah, misalnya a handsome man, apa artinya? Laki-laki yang tampan. Kemudian beautiful woman, perempuan yang cantik. Kemudian ciri kebahasan ketiga yaitu ada penggunaan simple present tense atau pola kalimat yang digunakan menceritakan fakta dari objek yang dideskripsikan. Kemudian ada action verb atau kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan, aktivitas yang dapat dilihat seperti run, berlari, walk, jalan, cut, memotong, atau seperti yang dilakukan tadi, artinya belajar. From this my explanation, dari penjelasan saya ada pertanyaan, any question? Do you understand? Okay, very good. Okay, now I want you make a group. One group consists 4 students. Jadi ibu minta membuat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Nah, kemudian what are you do? Apa yang kalian lakukan? Nah, nanti kalian di kelompok itu membuat atau menulis sebuah teks deskriptif tentang kelas. Nah, jadi semuanya kelompok itu menulis tentang yang ada di kelas, boleh. Kemudian mau apa lagi yang dideskripsikan? Orang. Nah, orang. Kemudian tempat wisata. Jadi boleh dari masing-masing kelompok itu memilih topik. Nah, sesuai dengan apa yang disepakati di kelompoknya. Ya, bisa dikerjakan dari sekarang buat kelompoknya dulu.
saya ingin bertanya, Oh ya, ada apa? apakah semua unsur kebahasaan harus ada dalam menulis teks deskriptif? Jadi apakah semua unsur kebahasaan yang tadi dimasukkan dalam menulis teks deskripsi? Nah, jadi kalau yang bagus itu memang semuanya dimasukkan. Nah, karena misalnya harus ada tadi spesifik partisipan, orangnya tuh harus spesifik, tidak boleh ada samanya. Nah, kemudian juga harus menggunakan adjektif. Nah, ini tidak bisa ditinggal adjektif ini. Kemudian menggunakan simple present karena mendeskripsikannya pada saat sekarang, mengamatinya tidak mungkin kalian mengamatinya masa lalu. Masih ingat tidak ciri-cirinya? Nah, kemudian menggunakan kata kerja action verb. Nah, jelas ini tindakan. Nah, apa aja misalnya dia dari sifatnya apa yang dilakukan, berlari kah, berjalan kah, memotong. Nah, jadi semuanya ini dimasukkan. Sudah paham? Ya, dapat dilanjutkan lagi mengerjakannya. Ya, nah ini kelompok berapa? Ya, betul. Apa yang akan dideskripsikan? We would like to introduce or describe of my class. Your class. Jadi bagus yang mendeskripsikan kelas yang ada. Dengan membuat tadi harus ada strukturnya, ada identifikasi dulu. Nah, mana bagian identifikasinya? Oh, itu bagian identifikasi. Kemudian description-nya masih proses. Nah, oke, silakan dilanjutkan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Bagus, lanjutkan ya. Have you finished? Yes. Nah, jika selesai tugasnya, please collect to my desk. Silakan kumpul ke meja ibu. Kumpul tugasnya. Ya. Sudah semua mengumpulkan? Sudah. Ya, ini Ibu minta perwakilan kelompoknya maju. Nah, siapa yang ingin maju duluan? Ya, silakan kelompok dua. Ya, silakan maju dengan kelompoknya untuk membacakan hasil dari diskusinya tadi tentang menulis teks deskriptif. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we from Buku and now we would like to presentation about our project that write descriptive text. The Paralympics heroes. Leonie Auxiliary aside a history para badminton double at Tokyo 2020 and come close to making it three. It three gold medals in the three competitions she played in. She was 20 years old when the motorcycle accident happened. Her left leg ended up 7 centimeters shorter than the other and stopped playing the game she loves. And as very badminton players before that day, Dorothy Oktila thought her career was over. But the current by her family in the
mempresentasikan tugas yang kalian buat. Nah, tadi tugasnya menuliskan sebuah teks deskriptif. Nah, jadi coba kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kalian dapat hari ini? Sebelumnya itu bagaimana perasaannya setelah belajar teks deskripsi hari ini? Ya, happy, enjoy, lagi senang, asik ya? Oke, bagus. Kemudian pembelajaran yang kalian dapat hari ini itu apa aja? Coba dari kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Baik, dari pembelajaran kali ini kami dapat mengetahui tentang definisi atau pengertian dari teks deskripsi yang merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu atau seseorang secara terperinci. Oke. Kemudian apa lagi? Kami menjadi tahu dengan dua bagian struktur descriptive text, yaitu identification and description. Ya, apalagi yang dapat kalian ketahui? Kami dapat memahami tujuan dari teks deskriptif itu untuk menggambarkan seseorang dengan secara spesifik kepada pembaca dalam ruang tempat yang tertulis. Nah, tadi sampai definisi, struktur, dan tujuan. Nah, ada lagi yang dapat kalian pelajari hari ini yang dapat kalian ketahui? Ya, silakan. Kami dapat mengetahui kaidah kebahasaan ada 4 macam, yaitu specific particle, penggunaan adjektif, penggunaan simple present tense, dan action verb. Oke, very good, bagus ya. Nah, kemudian yang terakhir, nah apa tadi refleksi dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Kami bisa menulis teks deskriptif dengan baik dan benar, seperti dengan kelas kami. Oke, very good. Jadi bagus ya, hari ini dapat kita capai tadi tujuan pembelajaran kita, dapat pengetahuan tentang descriptive text, apa itu descriptive text, kemudian struktur, terus tujuan, ciri-ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaannya, dan juga tadi pada tahap penulisan deskripsi yang bagus. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini terasa sampai di sini. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran, nah mari kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di sesi ketiga nih. Gimana Bu Ida kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Jadi hari ini sesi kita yang ketiga. Kemarin kalau tidak salah kita tanggal 3 September itu sudah melaksanakan observasi ya. Iya. Dengan kemudian tanggal 11 kemarin melaksanakan observasi. Nah sekarang sesi ketiga ini pasca observasi. Nah jadi dalam kesempatan kali ini saya selaku guru yang memberikan observasi dan observasi kita belajar kembali menanyakan kembali terkait dengan pelaksanaan observasi yang sudah kita laksanakan tanggal 11 kemarin. Baik, mungkin langsung saja sudah ya.
Jadi sebenarnya tujuan saya melaksanakan pasca ini supaya memantapkan lagi pembelajaran yang nantinya akan dilakukan proses pembelajaran yang dilakukan kehidupannya supaya lebih baik lagi. Ya, pertanyaan pertama, kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya. Itu kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 10B kalau tidak salah. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan? Pada saat melakukan proses pembelajaran kemarin itu, perasaan saya sangat senang Pak, karena siswa antusias dalam belajar, kemudian siswa lebih siap dalam belajar, kemudian proses belajar mengajar yang dilakukan. Yang kedua nih ya, coba Ibu ceritakan kembali pembelajaran Proses pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Kemudian di situ saya sudah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi pada siswa. Kemudian juga siswa dilibatkan dalam pembelajaran, jadi melakukan pembelajaran itu lebih berpusat pada murid. Kemarin memang terlihat sudah ya, saya juga melihat bahwa proses pembelajaran yang Ibu laksanakan itu sudah mengikutsertakan kehidupan muridnya. Kemudian juga terkait dengan mungkin strateginya sudah dijabarkan Ibu ya. Nah kemudian menurut Ibu ya, apa kira-kira dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu ada tidak hambatan-hambatan atau kendalanya? Kalau dilihat ya dari proses pembelajaran kemarin itu, yang saya rasakan kendala itu ada pertama dari siswa yang aktif untuk bertanya atau menjawab pertanyaan, lebih cenderung siswa itu saja. Nah, jadi hambatannya itu tantangan atau hambatan bagi saya, bagaimana kita memotivasi siswa-siswa lain lagi untuk aktif bertanya, untuk menjawab, jadi tidak fokus pada siswa yang itu aja. Jadi kita memotivasi proses pembelajaran itu dengan didominasi hanya satu orang atau dua orang siswa yang mungkin mungkin agak menonjol tuh mungkin materi terkait dengan itu. Kalau tidak salah kemarin materinya ada apa? Teks deskripsi ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi kan kendalanya banyak, mungkin siswa itu tidak terlalu mengikuti, tidak bisa mengikuti dan memberikan harapan atau tidak memberikan masukan, tidak termotivasi untuk melakukan ketika pertanyaan ketika guru. Nah sekarang pertanyaannya apa usaha yang Ibu lakukan untuk menanggulangi, kira-kira usaha itu yang Ibu lakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut? Kalau untuk menanggulangi kendala atau hambatan tersebut, mungkin saya lebih lagi meningkatkan kompetensi saya. Misalnya sebagai guru, saya lebih merancang pembelajaran yang kemarin itu lebih interaktif lagi, lebih kreatif lagi. Kemudian bisa juga saya melakukan reward bagi mereka yang ingin bertanya, dengan motivasi seperti itu. Itu akan memotivasi teman-teman yang lain. Jadi aktif dalam pembelajaran. Kemudian ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Apa harapan Ibu untuk pembelajaran berikutnya terkait dengan apa yang diterapkan? Harapannya pembelajaran yang akan datang. Dari kegiatan dimulai dari kemarin ya Pak, dari pra observasi, kemudian setelah observasi, nah terus setelah observasi
evaluasi ini atau pasca. Jadi saya itu akan melaksanakan tindak lanjut terhadap pembelajaran saya. Terutama saya ingin mengembangkan kemampuan pedagogik saya sebagai seorang guru, di mana saya lebih ingin lagi merancang pembelajaran yang bagus itu seperti apa. Kemudian penggunaan media ajar saya juga lebih kreatif dan inovatif lagi supaya siswa itu lebih termotivasi dalam pembelajaran. Rencana ibu itu kira-kira terapkannya apa gitu? Ya mungkin di materi berikutnya ini Pak, saya kan materi berikutnya ini ada tentang pembelajaran konteks. Nah, jadi di situ saya sudah mulai merancang lagi pembelajaran untuk yang lebih interaktif dan menyenangkan bagi siswa itu sendiri. Dan mudah-mudahan apa rencana ibu mengatasi hambatan-hambatan siswa yang kurang aktif dan kurang termotivasi di pelajaran itu dikerjakan ya. Dan ya menurut saya tunggu nanti mungkin tindak lanjut dari ibu agar siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran khususnya terkait dengan materi deskripsi itu bisa terpecahkan ya. Dan mungkin hari ini ya, terima kasih atas kesediaan ibu bisa melaksanakan kita cepat pendapat terkait dengan tahapan observasi yang dilakukan pada tanggal 11 September. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya sampaikan terkait dengan coaching supervisi akademik modul 2.3, semoga bermanfaat. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan.